telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada dua tujuan Allah memanggil orang-orang yang beriman. Pertama, liyuharrika fihim masyairat ta'at, untuk menggerakkan rasa ketaatan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, untuk mengobarkan spirit keimanan yang telah tertanam dalam jiwa orang-orang yang beriman. Dalam perspektif ilmu tafsir, kata Asyam yang menduduki posisi fa'il, yaitu memberikan bobot makna filosofis bahwa seakan-akan puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan sendiri oleh orang-orang yang beriman, karena keberadaan puasa sangat urgen dan sangat diperlukan. Dampak dari puasa bulan Ramadan adalah tercapainya idealitas manusia, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hal ini ditegaskan dengan kalimat la'allakum tattaqun. Huruf la'alla yang merupakan doa yang fungsinya adalah litarji, yaitu pengharapan yang sangat mungkin terjadi. Atas dasar itulah puasa selama bulan Ramadan penuh akan mengantarkan orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti la'allakum tattaqun, semoga kalian wahai orang-orang yang beriman setelah menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh menjadi orang-orang yang bertakwa secara kontinu, yaitu terus menerus panjang hayat. Kemudian karena di ujung ayat adalah ada kalimat la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang beriman. Ciri orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa adalah yang senantiasa menafkahkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit, mampu mengendalikan dirinya ketika marah dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Orang-orang yang bertakwa tolok ukurnya adalah konsisten terhadap kebaikan. Indikator orang yang bertakwa adalah dia mampu menjaga kualitas komunikasi horizontal dengan sesama umat manusia yang disebut dengan hablum minan nas, dan juga terjaga kualitas komunikasi vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut hablum minallah. Orang yang bertakwa selalu menjaga dirinya, tidak memakan hak orang lain. Salah satu pesan moral ibadah puasa di bulan Ramadan yaitu dilarang memakan makanan yang haram, bahkan makanan halal pun tidak boleh dimakan sebelum datang waktunya yang tepat. Imam Ali karramallahu wajhah sempat berkata, la taj'alu butunukum maqabirul hayawan, janganlah jadikan perutmu sebagai kuburan hewan. Bila dikaitkan dengan pesan moral puasa Ramadan, maka perkataan sahabat Ali mengingatkan kita, jangan jadikan perutmu sebagai kuburan orang lain. Jangan jadikan perutmu sebagai kuburan rakyat kecil, dan jangan pindahkan tanah milik orang lain ke dalam milikmu sendiri. Puasa Ramadan juga mengajarkan
Walaupun harta itu milik kita, tetapi tidak boleh kita memakannya sebelum datang dan waktunya yang tepat. Filosofisnya adalah tidaklah orang yang memperoleh harta yang melimpah, melainkan di sampingnya ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Ajaran Islam menekankan harus ada keseimbangan antara kesolehan spiritual dan kesolehan sosial. Puasa di bulan Ramadan menekankan pada peningkatan kualitas iman dan amal soleh. Secara teologis, puasa berarti upaya menghadirkan Allah dalam jiwa manusia yang selalu mengawasi dimanapun berada. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam tinjauan sosiologis, puasa adalah upaya meneladani sifat-sifat ketuhanan untuk diwujudkan di dalam realitas kehidupan masing-masing. Karakteristik itu tergambar di dalam kalimah thayyibah. Kalimatun thayyibatun kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin biidni rabbiha. Akarnya kokoh, terhujam di dalam tanah, rantingnya menjulang tinggi ke angkasa dan memberikan buahnya dengan seizin Tuhannya. Akar ini menggambarkan akidah yang kokoh, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ranting menggambarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan buahnya menggambarkan akhlak kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada dua tujuan Allah memanggil orang-orang yang beriman. Pertama, liyuharrika fihim masyairat ta'at, untuk menggerakkan rasa ketaatan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, untuk